Dari awal udah kelihatan sell off rupiah, orang pindah ke Singapura. Dan sekarang Singapura bikin berita seperti ini, sell Indonesia. Ada apa dengan Singapura? Dan hari ini kita rapat tentang penurunan harga TBS beberapa hari terakhir bersama seluruh asosiasi, bersama seluruh petani. Kami sampaikan, alhamdulillah hari ini sepakat tidak ada lagi harga yang turun, harus naik seperti kondisi semula. Niaga hadapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatives dijangka diniagakan dengan kecenderungan menurun minggu ini. Halo sedulur Nusantara, tahukah kamu, media-media Singapura mulai panik mengangkat narasi, sell Indonesia. CNA, The Straits Times, Bloomberg, sampai media ekonomi regional ramai memberitakan investor asing kabur dari Indonesia. Rupiah ditekan, IHSG diguncang, dan pasar dibuat gaduh. Kenapa Singapura ikut heboh? Karena selama ini banyak uang asing yang masuk ke Indonesia lewat Singapura. Jadi kalau investor mulai keluar dari Indonesia, efeknya juga bisa mengguncang sektor keuangan Singapura. Tapi anehnya, di tengah narasi, sell Indonesia, bursa efek Singapura justru malah naik. Banyak yang mulai bertanya-tanya, uang yang keluar dari Indonesia sebenarnya pindah kemana? Apakah prediksi Benix benar, lemahnya mata uang rupiah karena serangan Singapura? Karena hal itu dianggap satu-satunya jalan menyelamatkan ekonomi Singapura dari resesi yang tengah melanda bagi negara sekecil Singapura yang tidak punya sumber daya alam sama sekali. Apakah bisa dibilang mereka yang menyerang ekonomi Indonesia, mereka pula yang menarasikan negatif dan mereka pula yang ambil keuntungan atas situasi ini? Yang menarik, di saat media asing sibuk meniupkan sentimen negatif, Indonesia justru sedang memperketat kontrol ekspor dan sumber daya alamnya. Maka muncul dugaan, apakah ini benar murni soal ekonomi, atau ada kepentingan besar yang mulai terusik? Sekarang pertanyaannya sederhana, Indonesia benar sedang lemah, atau justru ada yang takut Indonesia makin mandiri? Singapura negara cangkangnya Amerika, jadi ini penyebab rupiah melemah. Katanya Amerika ibarat naruh kapal induk di Singapura buat hajar Indonesia lewat pasar keuangan. Kalian wajib tonton video Prof. Gem Astronaci yang ini teman-teman, dimana beliau itu ngebahas kalau kita lagi diserang diam-diam lewat jalur ekonomi. Anjloknya pasar saham dan nilai rupiah bukan karena fundamental kita yang lemah, tapi dugaan kuatnya ada campur tangan pemain besar dunia. Ngerinya ada narasi yang bilang modal triliunan sengaja ditarik dari Indonesia buat dipindah ke Singapura, yang disebut jadi pusat modal Amerika di Asia. Tujuannya katanya buat ngasih tekanan pas negara kita lagi berusaha mandiri bikin pertahanan sendiri. Tapi nggak bisa dipungkiri teman-teman, tanda kutip mereka itu cari celah sebelah mana nih buat goyangin Indonesia. Pas celah itu dapet, barulah tangan-tangan ini bermain. Apa sih celah yang dimaksud? Ya bobrok dan kelemahan Indonesia yang orangnya korupsi lah, SDM-nya goblok lah dan segala macemnya, mulai dari korupsi sampai komunikasi yang jelek teman-teman. Makanya di situ tuh media-media asing dapat celah buat ngeframing Indonesia dan bikin hilang rasa kepercayaan investor. Menurut kalian gimana tentang ini? dari awal udah kelihatan sell off rupiah, orang pindah ke Singapura. Dan sekarang Singapura bikin berita seperti ini, sell Indonesia. Ada apa dengan Singapura? Dan kita langsung bahas, ada apa ini dengan Singapura? Modal kabur dari Indonesia dan tetangga terdekat kita justru pesta rekor di saat yang sama persis. Bukan karena fundamental kita jelek, no, bukan karena itu. Tapi karena yang pegang tombol indeks dan rating bukan kita. Nah, kalau Anda perhatikan, 13 Februari ada net sell 14 triliun, sedangkan Singapore Straits Index tembus 5.000 pertama kali, 8%, ya. Ada ETF inflow 643 juta Singapura dolar. Saya mulai ngelacak nih, ada duit masuk ke Singapura nih ya. 4 Maret net sell di Indonesia, STI bertahan di atas 5.000. Padahal Singapura itu marketnya sangat banyak sideways-nya. Dari tahun 2010 saya bergabung di sekuritas yang kiblatnya ke Singapura. Saya kerja sebagai analis dan saya tahu persis banyak investor Singapura dulu pindah lari ke Indonesia, beli saham-saham kita sebelum ada tangan-tangan nakal ini di balik Singapura, oke? Niaga hadapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatives dijangka diniagakan dengan kecenderungan menurun minggu ini. Anjuran itu dibuat hasil pengaruh harga minyak mentah yang lebih lemah dan sentimen pasaran yang berhati-hati menjelang laporan penting daripada industri.
Peniaga Proprietary Iceberg X Sdn Bhd David Ng berkata, para peniaga akan memantau laporan bulanan Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB yang dijadualkan pada 10 Jun kerana ia dijangka memberikan petunjuk baharu mengenai hala tuju pasaran. Walaupun perkembangan dalam pasaran minyak mentah akan terus dipantau, Bullock berkata ia tidak mungkin menjadi pemacu utama kepada harga minyak sawit melainkan terdapat penurunan ketara dalam pasaran tenaga. Ujarnya, laporan MPOB akan menjadi fokus utama para peniaga pada minggu ini dan dijangka memainkan peran penting dalam menentukan hala tuju harga. Bagaimanapun, kata beliau, jika minyak mentah berdepan pembetulan harga yang ketara, ia berkemungkinan besar akan beri kesan kepada sentimen penurunan harga dalam pasaran minyak sawit. Berdasarkan keadaan itu, Ng menjangkakan harga MSM akan diniagakan dalam julat RM4,450 setan hingga RM4,580 setan pada minggu ini. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini kita rapat tentang penurunan harga TBS beberapa hari terakhir bersama seluruh asosiasi, bersama seluruh petani, dan bersama Satgas dan Dirkrimsus dari 25 provinsi seluruh Indonesia hadir lengkap. Kami sampaikan, alhamdulillah hari ini sepakat tidak ada lagi harga yang turun, harus naik seperti kondisi semula. Bahkan bila perlu itu naik lebih tinggi. Kenapa? Nilai dolar dengan rupiah itu selisih kenaikannya 10%. Jadi minimal sama dengan seperti semula dan ada kurang lebih 270 sampai 300 perusahaan yang belum menaikkan harga dan kami akan kirim langsung ke Polda, tembusan ke Pak Kapolri, Pak Kapolda dan kepada Dirkrimsus ditindaklanjuti. Kita harus jaga petani kita. Ini ada 15 juta petani. Sesuai data kami, data Gapki, itu ada 15 juta petani seluruh Indonesia. Tidak boleh kita rugikan mereka. Ini ada anomali. Di saat ini harga harusnya naik, bukan turun. Kenapa? Karena nilai dolar selisih 10%. Dia harus naik. Tidak ada alasan turun. Kenapa turun? Kami tanya. Nggak ada bisa jawab. Oke, kita sepakat semua. Tidak ada satupun yang menolak. Ketua asosiasinya, perusahaannya hadir, pengusahanya hadir, eksportirnya hadir. Semua sepakat harga kembali seperti semula. Hari ini masih ada kurang lebih 300 dari totalnya 1.900 perusahaan yang bergerak sektor kelapa sawit. Yang 300 ini kita akan periksa, kita akan cek kenapa dia tidak naikkan seperti semula. Bahkan harusnya naik 10% daripada harga sebelumnya karena ada selisih nilai dolar sekarang 18.000. Ini harusnya momentum ini, kesempatan ini sektor pertanian kita gunakan dengan baik. Tahun lalu ekspor kita naik 167 triliun. Jadi kalau ada katakanlah masalah itu pasti ada positifnya. Positifnya ini kita gunakan. Yaitu seperti perkebunan ini, ekspor kita harusnya naik semua. Dan petani 15 juta merasakan itu nanti. Setelah sempat anjlok, Menteri Pertanian Indonesia, Amran Sulaiman akhirnya mengumumkan harga sawit TBS di Indonesia mulai pulih dan kembali normal. Kabar ini langsung jadi angin segar bagi petani sawit tanah air. Tapi di saat Indonesia mulai bangkit, kondisi berbeda justru terjadi di Malaysia. Harga sawit Malaysia dikabarkan terus melemah, sementara stok CPO mereka menumpuk di gudang akibat sepinya permintaan dari pembeli internasional. Banyak analis mulai melihat adanya pergeseran pasar global. Pembeli dunia disebut mulai melirik pasokan sawit Indonesia karena produksi besar, suplai stabil, dan kebijakan ekspor yang dianggap lebih agresif. Situasi ini membuat Malaysia mulai tertekan. Sebab selama bertahun-tahun mereka menjadi salah satu pemain utama penentu harga sawit dunia. Tapi sekarang persaingan berubah.